warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam. Oke, KOC Podcast episode 325. Sekarang kita ada kedatangan guest star dari Jogja, keturunan Korea. Fanya. Hai. Halo. Halo. Hai. Halo, annyeonghaseyo, Fanya Imida. Apa kabar semuanya? Fanya apa kabar nih? Hah? Fanya apa kabar? Baik. Baik ya. Berarti karena corona gini sekarang lagi di ini ya, di Korea Utara ya? Kampret. Dengar ketahan di sana ya, ketahan di sana kan katanya? Enggak. Crash landing on you. Ajiku standing on you. Ini saya lagi di Taiwan ini. Oh, begitu. Aite gemseroi anjing. Jadi Fanya apa nih kesibukannya pas lagi corona kayak gini nih? Apakah senang atau tidak senang atau gimana nih? Aku di rumah aja, kadang bikin tent, kadang banyak tidurnya. Aku sih nggak suka, maunya kerja terus. Maksudnya gerak gitu. Bosen tahu. Semua juga bosan. Kita sama. Justru karena kita bosan, kita membuat podcast seperti ini. Betul. Biar semakin membosankan. Biar produktif sedikit lah. Produktif sedikit. Jadi kan Fanya ini kan lahir dari dulunya dari per-K-popan lokal lah ya, diibaratkan. Langsung ke K-pop lokal anjir. Sebelum K-pop internasional kan K-popnya interlokal dulu. Kalau misalkan ngomongin apa ya, ngomongin kehidupan si Fanya yang udah internasional malah ya adalah di YouTube-nya ada di mana-mana udah pada tahu. Nah, sekarang nih kita tuh mau nanya kehidupan Fanya malah sebelum jadi terkenal, tapi di bidang percintaan. Gak mau aja, gak suka. Serius. Boleh ya. Jadi apa ya? Pertama-tama nih. Pokoknya kita bakal kuak percintaannya di perdebut ini, keberatan nggak? Gimana? Fanya kita bakal kuak nih percintaannya sebelum perdebut. Apakah keberatan apa enggak? Aduh. Sensitif cuy. Oh, berarti nggak apa-apa ya. Tapi yang dulu yang kita berdua itu jangan diungkap-ungkap, biasa aja. Gimana? Aduh. Ya, Oke. Nggak apa-apa. Jadi sebelum dulu kan pasti pernah mengalami bahtera percintaan lah. Langsung nyebut nama tuh loh, ya Allah. Wow banget. Oke, terus? Nah, waktu dulu tuh di Jogja lah, ibarat di Jogja tuh dance covernya tuh kalau misalkan lihat dance cover yang cewek atau grup Fanya yang dulu, mereka kayak gimana sih? Kayak wow kah atau biasa aja gitu atau biasa. Serius? Orang kita juga lihat kalian nggak biasa-biasa aja kok. Siapa yang lihat, Gem? Ada teman inisialnya adalah. Siapa? Nah, sekarang di apa ya? Di waktu kamu masih belum apa ya? Waktu kamu udah mulai cover gini nih, pasti ada beberapa cowok-cowok yang deketin kan? Deketin.
Nah, Iya. itu tuh tipe-tipe modusnya tuh biasanya kayak gimana sih kalau ke cewek-cewek K-pop? Apalagi kan, Fanya kan suka ini nih, suka fotogenik, terus suka nyanyi juga kan. Aku juga tahu suka cover-cover lagu-lagu. Nah, tipe-tipe deketinnya tuh ada nggak sih ya kayak Fanya, lu kita bikin foto yuk gini-gini. Ntar gue yang motoin atau kita bikin collab, bikin musik atau gimana-gimana. Tapi aja tahu nih bahwa dia tuh modusnya tuh gitulah gitu. Kenapa waktu lagi ngomongin kayak gini bayanganku orangnya cuma satu, cuma itu loh, gitu. Ya Allah. Siapa? Nggak boleh. Ya, Ntar kan disensor. Enggak, jangan. Banyak. Nggak, maksudnya bukan banyak juga, maksudnya. Aduh, jadi salah ngomong, gimana sih? Mampus lo. Hati-hati lo ngomongnya sini nih. Singkat. Ya, paling ajak collab gitu. Tapi pernah ada nggak sih yang deketin Fanya? Ada. Dulu Fanya tuh laku nggak sih? Ada. Terus. Terus ya udah, aku mah kalau collab aja. Profesional ya. Enggak gitu, dia ngedeketin gitu. Gimana? Enggak kalau dia tuh ngedeketin atau modus gitu. Nyadar. Enggak, ngerti. Cuman sok-sok bego aja gitu. Biasa kan kalau misalkan cowok ngedeketin kan dari yang kayak lu di mana gini-gini kan. Ayo collab gini-gini. Nah, hari pertama mungkin udah, mungkin hari kedua udah makan belum gitu-gitu kan. Coba mau dulu ngomong itu apa? Pernah ngomong apa aja tentang tempat? Itu mah Kak Gema nggak sih? Kok Ais sih? Maksudnya yang kayak gitu modelnya. Enggak sih, Belum. aku mah nggak pernah sih. Manly aku mah. Oh, gitu. Mau dikuak nggak di sini? Ini kan Fanya kok Ais sih. Ngapain ya dulu? Paling cuman kayak kalau misalnya lagi nonton perform, paling nanti kemana bareng aja ikut makan. Enggak, kalau apa namanya lagi perform bagus kok tadi, cuman kayak ya beribik gitulah, beribik. Klasik lah ya. Beribi itu apa beribi? Tempernya Beribi. mirip lah. Beribik itu kayak ya yang ngedeketin gitu, PDKT biasa. Enggak, ini dulu deh. Ideal type Fanya itu yang kayak gimana sih sebenarnya? Gimana? Ideal type Fanya kayak gimana? Kan kalau sekarang kan makanya udah tahu kan kalau ideal type Fanya kayak pramugara, kubis tipis. itu kayak kenal. Kenapa? Aduh. Nah, kita tuh pengennya tahu ideal type yang benerannya Fanya tuh kayak gimana sih? Nggak tahu sih, aku nggak pernah ngelihat secara ini ya, maksudnya ya pasti harus ganteng. Cuman kalau nggak ganteng tapi kalau baik ya nggak apa. Ya pasti menarik. Oh, jadi bawa ini ya, magnet Gerobak. kemana-mana. Gerobak. Menarik itu. Garing. Kurang. Angkot. Kok angkot? Aduh. Tipe-tipe modusin yang ngeselin yang kayak gimana sih menurut cewek-cewek gitu? Kalau kan cowok kan suka modusin gitu. Kalau yang tapi modusinnya tuh nggak banget, ketahuan banget apaan gitu, kayak gitu. Yang cringe lah. Iya, yang Artis cringe gitu. gitu. Yang Pernah dapat yang kayak sih gitu yang kayak enggak? gitu. Ya ada. yang cringe itu paling yang kalau tiap apa kayak habis dibaikin terus kayak tiba-tiba ngelunjak gitu atau maksa ngechat mulu gitu. Oh, kayak Acong dulu ya sama Intan ya? Ya, betul. Kalau Intan sendiri, nah kita kasihan lah kalau Fanya terus ditanya ya. Nih, kita lihat perspektif,
kita lihat perspektif cewek nih. Kira-kira kalau Intan tuh kalau tipe cowok yang deketin yang jijik tuh yang kayak gimana sih, Tan? Kasih tahu. Biasa kan nanya di mana, pulangnya kemana, sama siapa. Lagi si acang banget itu. Oyo you gitu kan. Bawa-bawa merek. Mau minum bareng nggak? Pacarnya marah nggak kalau chat gitu-gitulah. Ya anjing ketek. Anjing, tai banget itu. Ya, gue juga pernah kalau waktu ngedeketin cewek kayak gak segamblang itu sih, gak segamblang ngomong yang ntar cowok kamu marah nggak sih, kayak apa ya, pokoknya ke arah situ tapi gak kayak gitu bahasanya gitu. Itu nggak menurut orang Gini, Terus gimana? bahasanya biasanya ada yang marah nggak kalau aku chat gitu. Gitu kan? Oh, gitu. Anjir. Jijik banget anjing. paling apa ya, Bener-bener tuh. kalau misalkan chat cowok lu mana, mending lebih ke kayak gitu lah, mending lebih ke To the point ya. kalau to the point malah orang lebih suka cowok lu mana, atau lu ada cowok gak sih, malah Tapi- menurut orang cewek liatnya kayak oh ya udah, kalau ada, kalau enggak, dan cewek juga mungkin kayaknya lebih suka cowok yang kayak gitu daripada yang sok-sok ntar cowok kamu marah nggak, tai kucing. Terus Kalau aku pengen tahu ya, apa yang ada di otak cowok kalau misalkan mau deketin cewek yang Nggak ada suaranya. Ada. ada Oh ada ya. Kok rasis? Terus lanjut. ya apa yang ada di pikiran cowok, terus gimana taktik cowok deketin cewek yang udah punya pasangan. Biasanya suka ada tuh yang suka nikung-nikung. apa Intinya gimana caranya nih buat cowok. Iya, pengen tahu. Gitu. gimana Sebenarnya caranya apa nikung yang ada cowok. di- Buat cowok. Nggak jelas. Apa yang ada di pikiran cowok Hmm. waktu ngedeketin cewek, padahal dianya tahu ceweknya punya pasangan. Kalau dari aku sih ya nggak akan dideketin lah. Oh, gitu. Karena kalau misalkan emang udah tahu ya udah. Apalagi kalau misalkan ya si cowoknya tuh teman sendiri kan ya. Jadi nggak mungkin lah. Aduh, pengalaman pribadi. Pengen dipanjangin kan nih? Mau dipanjangin? mungkin bisa diulangi, atuh lagi. Iya. Jadi gini loh, diperjelas ya. Jadi maksudnya tuh kalau misalkan keadaannya epic. enggak, kalau keadaannya nih ya, misalkan si cewek ini kan udah apa namanya? Masih pacaran nih. Ya nggak akan berani lah ngedeketin, kecuali Oh, ada kecuali. kecuali kalau emang udah nggak ada hubungan apa-apa gitu. Ya berhak aja sih. Mungkin Tio ada pengalaman khusus gitu apa? Oh, kalau pengalaman sih ada ya. Kalau pengalaman ada sih. Cuma kalau misalkan ngedeketin cewek yang udah punya pacar sih enggak sih. Oh, Kagak. kita semua bad boy lah pada masanya. Nggak pernah sih deketin gitu mah. Waduh. Kuat. Tapi selagi nggak kenal mah nggak apa-apa ya ya. Wah, Terus gimana perasaan kalian cowok kalau pasangan kalian dideketin sama orang lain? B aja. jawab masing-masing sok jawab aja. Kalau pasangan kita sendiri dideketin sama orang lain, Mm-mm. gimana Boleh nggak, Mas? perasaannya? Ya biasa aja lah. Kalau misalkan ceweknya mau ya udah
perfect, berarti kita ada kekurangan. Kalau misalkan kita pede-pede aja si ceweknya bakal tergiur, ya udah cuek aja. Sama. Kalau konteksnya ngedeketin ya, kalau konteksnya cuma main-main aja ya udah bebas, sama Iya, cowok sama betul. cewek, bebas. Sama makhluk astral juga nggak apa-apa. Kalau posisinya pasangan mana diajak ke Oyo gimana? Orang gitu. Aduh. Nih berapa aja? Sok jauh. Jawab dulu. Sok Kenapa? Kalau tiba-tiba pasangan mana Bawa ke Oyo. dibawa ke Oyo, Diajak. 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 Ya diajak ke Oyo itu mau ngapain kan bisa tahu aja kayak survei tempat, Buat meeting ya. meeting. Emang ke Oyo buat ngebang enggak kan? Astagfirullah. Selamat datang Bapak Gilang. Astagfirullah. Ini ya bukan apa-apa saya mah ya. Baru juga nyampe udah denger Ini macam apa ini? Hei, saya baru taraweh tadi. Aduh. Ya penyegaran setelah kamu mendapatkan hidayah dari sana kan, di sini dapat juga hidayah dari saya. Betul. Jadi gimana gimana reaksi kalau misalkan tiba-tiba kamu diajak ke Oyo gitu? Ya, konteksnya apa dulu nih diajak koyote? Ya kan tahu. orang deh. Ya nggak tahu. Tapi gini aja sih, simpelnya kalian yang cowok ngajak cewek ke Oyo emang mau ngapain? Pintar. Ya, kalau kita sih udah jelas ya. Foto-foto Ya lah. kan, maksudnya udah jelas kan itu kita cowok itu ngajak koyo ngapain, dan kalau misalkan diposisikan pacar orang diajak ada yang ngajak kayak gitu ya marah lah. Tapi kan itu kan baru Barbar. itu kan baru ngajak doang lang. Kalau misalkan ini kan pertanyaannya kan kalau udah di sana nih, mana gimana? Kalau apa? Kalau udah di sana. Kalau mana Ya, tahu itu mah berarti udah ada konsen dari dua pihak dong. Itu mah udah nggak bisa dibenerin lagi kalau itu. Kalau orang ya. Ih, setuju. Ih, keren Bapak Gilang ya. Kalau misalkan masih dalam bentuk DM atau apa, belum ada konsen dari dua-duanya, ya itu mah masih bisa lah orang diobrolin lah gimana. Ini kalau udah jalan ke sana itu mah udah ini atau udah ada niat dua-duanya juga. Benar. Aduh. Pertanyaan kayak gitu. Kalau kayak gitu. Emang membebaskan? Bukan tipe yang dalam hal chat mau ketemu atau gimana juga ya bebas-bebas aja, mau ketemu sama yang lain juga. Makanya balik lagi ke yang tadi kata Gema kan, sepemikirannya gitu. Kalau misalkan emang si ceweknya ya ada ngerespon ya udah. Halo guys. Ya Allah. Kemana aja? Ini perasaan suara kalian pakai autotune semua loh. Enggak. Enggak. Wah, si green screen. Si Hulk datang. Usia green screen. Fuck green screen. Fanya. Kalau Fanya nggak akan mungkin itu pasangannya diajak ke Oyo. Tapi kan nggak bisa jadi juga loh ceweknya yang ngajak kan nggak harus cowok juga. Iya, kok jadi seksis gini sih? Nggak, Kayak dulu, bener seakan-akan dulu. si cowok tuh brengsek gitu. Tapi Iya, bisa brengsek. Emang. Padahal iya. Ntar dulu. Lang pernah diajak ke Oyo, Lang? Apa? Pernah kamu diajak ke Oyo sama cewek? Aduh, astagfirullahaladzim. Tapi emang bener sih, jangan selalu membulatkan bahwa si pria selalu mengajak ke Oyo. Ya walaupun dalam persentase emang banyakan cowok sih, tapi nggak semua cewek juga ya baik-baik doang gitu. Fanya punya pasangan nih, terus Beda ketahuan aja. ngemodusin orang gimana? Putusin ya. Oh, galak. Kalau punya pasangan terus dideketin Ngedeketin. Malah ngemodusin orang lain.
pasangan aku atau Iya. akunya. Pasangannya lah. Boleh kayaknya boleh. Kalau Ini pasangan nih. aku ngemodusin orang ngapain ya? Ya kalau ketahuan mah dimarahin, kalau enggak ketahuan ya aku orangnya ini kok terima-terima aja. Mantap. Tapi Panya pernah nggak kayak gitu di posisi cowoknya? Di posisi cowoknya punya pacar tapi ngedeketin gitu. Pernah. Kok bisa sih? Ya kan namanya pacaran, ada naiknya. Berarti masih belum sama yang sekarang gitu ya? Iya, makanya aku belum serius, belum bisa serius pacaran, jadi mending nggak usah pacaran. Aku aja sih aku banget. Ya udah nggak apa-apa, ayo. Halo Yuri. Ini dong si manusia green screen ya yang mau nikah. Gimana nih Extralavio? Ini buat yang belum tahu ini dia ini adalah dalang di balik Extralavio ya, Discover yang belum. Extra Production. Extralavio terus orang teh. Belum beres ngomongnya, sabar dong. Apalagi ini kan Vio mau nikah kan. Terus tahunya masih aja ada yang ngegangguin, udah tahu udah mau dinikah tapi ada aja yang ngedeketin Nadia gitu. Nggak tahu ya, kalau orang sebetulnya nggak ngalamin itu. Sebetulnya nggak ngalamin sampai yang ketahuan kegiatan itu. Cuman beberapa kejadian itu adalah permodusannya itu bukan untuk ke arah berbeda itu, ke arah itu nih, ke arah prospek apa sih? Baheula mah proses cemewew ya. Apa prospek yang bisnis anak-anak teh? Masker. Ya itu, jadi teh banyak yang nge-DM pacar orang, cuman sebenarnya modusnya teh untuk pengen nge-prospek itu. Oh. Itu mah bukan modus cinta dong. Modus kan. Terus kalau misal orang kejadian sih ya, kayaknya kalau dari lebih ke komitmen aja sih, dalam artian kan kita kalau nikah tuh uangnya itu ya apa, istilahnya tuh patungan. Kembali lagi kalau dia udah komitmen mah orang gak akan nyalahin si cowoknya, malah orang justru nyalahin si pacar orangnya bener-bener komit nggak gitu. Kalau bener-bener komit ya hayo lanjutkan dan tinggalkanlah gitu. Tapi orang sih nggak akan mempermasalahin kalau memang udah dia komit. Pilih aku atau dia. Jawaban yang bagus ini. Ini baru jawaban. Super. 9 lah dari saya. Tapi itu nggak ada perlawanan gitu sebelumnya, langsung ngejudge aja ke ceweknya gitu. Karena emang logikanya emang gitu, kalau misalkan ada yang modusin terus ceweknya mau, berarti ceweknya yang bego gitu. Betul. Sebenarnya Juga bukan mungkin sih konteksnya Cowoknya juga harus tahu diri. jangan ngecap ceweknya yang nggak tahu diri. Kalau udah punya pacar terus pacarnya digodain mau, nah yang digodainnya belegu. Jadi jangan menyalahkan wanita atau pria. Iya, itu yang digodainnya itu kan. tapi gimana kalau kasusnya si cowoknya juga suka modusin cewek lain, tapi pas ceweknya dimodusin, dianya marah. Kaing. 4 jempol. nggak fair dong. Kalau di situ sih itu kan maksudnya keegoisan ya. Ya. Mantap, Bapak. Karena saya sebagai orang sekarang saya udah jadi orang bijak sekarang kan. Jadi iya. alhamdulillah. Orang bijak yang kosong. Nggak ada orang bijak ngomong saya bijak. nggak ada orang haji ngomong haji. Tobat.
Gini deh, kita kan karena dari kalangan K-pop ya. Pernah nggak sih pacaran yang sesama tuh suka K-pop, terus hal K-pop apa yang kalian pernah lakuin sama cewek Hal K-pop sama apa? pasangan kalian gitu? Itu apa hal K-pop apa? Maksudnya Apa? hal yang berbau K-pop gitu yang pernah kalian lakuin bersama pasangan. Kebetulan saya beberapa kali pacaran sama anak K-pop. Kok jawab tuh? Kita tahu cuma satu. Enggak sih, kalau misalkan melakukan mah enggak, kalau misalkan pergi ke konser bareng, ke konser bareng itu pernah kayak nemenin. Terus karena kadang-kadang kan tiket konser tuh susah, otomatis sebagai laki-laki sejati saya harus nyari calo dong, jadi saya nyari calo buat Calo. terus saya juga nyari calo juga gitu. Jadi kita di sana kerjasama aja gitu. Jadi itu hal K-pop yang menarik tuh itu. Kita nonton konser sambil dagang. Cuan. Ya itu paling wajib sih. Anggur putih Kalau- dulu teman-teman. Kalau dari gue saya ya kebetulan orang menikah dari sesama per-K-popan meren ya. Tapi Sebudak kantor. Awalnya gimana sih, Cang? awalnya apa? Ya akad lah awalnya. Maksudnya kan nggak kenal mana dari awal banget. Jadi kan di sini Cong Vio tuh sebagai orang awam, dia kan nggak tahu proses cinta kalian kayak gimana gitu. Real life couple yang dari K-pop jadi nikah gitu. Gimana tuh ceritain si Intan aja yang nyeritain lah, bingung. Kalau udah ditanya belum sih, dia pernah nggak sih pacaran sama yang anak-anak yang sesama anak K-pop gitu? Banyak. Siapa? Banyak. Emang siapa aja? Tanya lain Acong. Ya kan karena di sini mungkin dulu sebelum sekarang menjadi Fanya yang sekarang tuh kan Fanya juga anak cover dance. Mungkin dulu Fanya pernah punya pasangan sesama anak cover dance. Mungkin gimana ceritanya mungkin bisa diceritakan di sini. Kalau boleh. Boleh dong, harus boleh dong. Tapi aku nggak pernah pacaran loh. Ya udah, Nggak pernah pacaran sama anak K-popers atau anak dance gitu. yang Deket TTM. doang. Yang TTM aja ada ya dah, yang TTM. Terus disebutin namanya gitu kan enggak. Oh enggak. Enggak usah sebutin sama si itu. Ceritanya aja gimana? Kalau Fanya mau cerita bisa ceritain. Tapi kalau misalkan Fanya nggak bisa diceritain ya udah nggak usah diceritain aja. Di DM aja nggak apa-apa. Nah, soalnya dulu waktu aku start join K-pop gitu udah punya pacar. Pacarnya orang mana? Jogja, tapi bukan K-popper. Siapa namanya? Disebutkan sih. Pertanyaan dikit-dikit. Tuh best. Cecer terus. Gantian aku dong tanya nanti. Tanya, sikat. Ya silahkan. Tunggu kacang nggak tuh? Nggak usah lah, Acong mah ada istrinya ini dah. Anggur putih. Tapi tanya, Anjing. di Korea udah pacaran belum sih? Pernah pacaran nggak sama orang Korea? Oh, nggak bisa disebutin itu mah gem atuh. Lihat. Enggak. Nggak bisa itu. Enggak, ini off the record. Tapi di record. Tapi pernah punya pengalaman temen atau siapa gitu yang punya cerita menarik di antara K-pop yang dimodusin gitu. Jadi K-pop yang seru gitu ada. Waktu masih jadi anak K-pop berarti kan? Ya waktu masih jadi anak K-pop tuh ada cerita temen gak yang dimodusin. Ih aku tuh udah dideketin tapi dia tuh cuman enaknya aja terus aku ditinggalin kayak gitu-gitu. Ceritain aja. Bukan jangan enaknya tuh. Mungkin cuman butuhnya doang. Ya enaknya aja tuh maksudnya kan ngambil uang aku aja gitu. Aku udah Arti melarat, mikirnya aku enak-enak nih ditinggalin, pasti. gitu. Oh ada. Oh cerita Fanya gimana? Ada nggak cerita-cerita kayak gitu? Ya, jadi Pak. Jadi kayak cuman pansos doang kah atau ya ada karena ngedeket itu karena emang
Ini ada sih, tapi sebenarnya bukan apa ya? Bukan soal cinta-cintaan banget. Cuman lebih ke pelajaran hidup aja sih kalau Anjir. kayak apa Life namanya? lesson nih. Kita kan temenan, terus maksudnya ini juga bukan di K-pop doang, maksudnya di seluruh dunia. Maksudnya kan kita kan temenan gitu loh. Kalau misalnya ada maunya, sebenarnya juga wajar-wajar aja kan. Tapi itu ada juga orang yang pemikirannya tuh masih keterlaluan gitu loh, maksudnya ya temen tuh boleh dipakai, maksudnya dipakai itu bukan dipakai, cuma ya sebagai temen kamu juga at least ngebantu Toxic lah aku ya. lah gitu. Toxic lah ya. Dimanfaatkan. Saling Dimanfaatkan support tapi maksudnya. dengan baik gitu loh, support dengan baik. Tapi tuh ada juga orang yang mikirnya tuh masih kayak dia tuh kan punya keunggulan ini dipakai aja gitu, maksudnya dimanfaatkan aja. Masih ada orang-orang yang modelnya kayak gitu loh. Aku harap sih nggak cuman di dunia per-K-popan ya, mungkin start from K-pop karena kita kan sekarang lagi ngomongin tentang aku harap nggak banyak orang yang kayak mikir kayak gitu, nggak kayak cuman gara-gara temen kamu yang punya kelebihan itu terus peralat kayak gitu. Ya. Pernah ada kasus kayak gitu nggak? Contoh gitu contoh. Ya kalau aku ngomongin kayak gitu pastinya pernah ngerasain. Cuman aku kan orangnya kan nggak yang terus misalnya nih misalnya si Intan tuh kayak memperalat aku gitu gara-gara Anjir, Intan. misalnya mungkin gara-gara aku misalnya kan punya banyak fans gitu, terus jadi dia tuh kayak yuk misalnya kita collab yuk gini-gini nih, tapi tuh banyak ke aku gitu loh kayak nanti aku ke tempat kamu ya, nanti beliin ini ya itu kayak nggak tahu diri gitu loh istilahnya. Oh, ada jadi yang kayak kamu gitu ya? jadi si yang diajaknya itu yang karena dia punya skill atau punya kelebihan lebih, jadi dia memanfaatkan temennya yang butuh ke dia gitu. Pansos lah gitu ya. Kebalik kan? Jadi kan kayak gini, misalkan Intan ngajakin Vanya karena Vanya banyak fansnya, terus yuk collab tapi Intan harus bawain ini gitu bukan? Tapi aku yang bawain ini. Karena kamu kan banyak fansnya gini. Atau misalnya aku banyak duitnya nih. Amin banget, amin. Aku kaya banget nih. Terus si Intan bilang, aku ini ya tempat kamu ya, gitu. Ke Jogja ya, gitu. Nanti aku nginep tempat kamu ya. Gitu. Kayak kenal. Kayak tunggu dulu, diceritain dulu dong. Aduh, makanya gue malah ceritain beginian. tapi aman ke Arima nggak aman di sini. Enggak, bukan yang gua tahu itu bukan Vanya yang digituin, tapi temennya Vanya ada kaya banget yang segala macam, tapi ada temen Aing tahu. Kalau kita ke Jogja nanti kita nginep di tempat kamu ya, kayak gitu ada. Oh iya. Enggak. Roaming. Oke. Aku pernah digituin juga. Kalau aku mah lebih ke gini ya. Kok kamu gitu sih gitu loh, maksudnya kok kamu seenaknya sendiri gini. Tapi kan ada juga orang yang kayak kok dia gitu sih, tapi nggak berani bilang ya udah nggak apa-apa gitu, atau gimana gitu kan, bikin perasaan nggak enak ya. Kalau misalnya orang itu lebih tahu diri gitu kan, nggak bakal ada kejadian gitu. Ya, kita setelah meng-invite salah satu pelakunya. Ya, selamat datang, halo. Misteri call. Sah? Nggak ada. Tapi itu emang toksik banget sih yang kayak gitu mah. Gimana ya? Parasit, ya parasit lah. Ditemenin boleh sih, cuma ya jaga jarak mungkin ya, karena nggak boleh boleh mutusin hubungan pertemanan juga mungkin, gitu nggak sih?
Karena gimana juga kan kita mungkin ada butuhnya juga nanti sama dia gitu. Sebenarnya ini tuh juga jadi salah satu alasan aku buat kayak gimana ya, kayak ninggalin drama-drama per-K-popan tuh, karena tuh capek sendiri kalau ada di dalamnya. Jadi mending kalau misalnya ada drama-drama per-K-popan ya aku cuman gitu ya, oke gitu aja, nggak usah ikut-ikut lah gitu. Ya sih, karena juga Setuju. Di tengah. tapi emang kalau toxic itu ya emang tidak dipungkiri, mau nggak mau emang pasti di setiap pertemanan kita tuh pasti ada yang toxic. Kayak di sini kan yang toksik saya gitu kan. Gitu. Bukan Kamu modus tuh. karena kemarin kita udah bahas gitu kan, kalau misalkan ada orang lagi toksik mau masuk ke sini, Anda harus lewati dulu mayat saya gitu. Oh, jadi kamu di sini merasa yang paling toksik. Ya orang mengakui diri orang toksik, cuman dalam beberapa hal aja. Seperti apa? Nggak tahu sih. Enggak sih, sebenarnya orang nggak toksik amat orang. udah keren aku tetap. Tapi kalau yang orang tangkap ya dari tadi ngomongin itu, jadi bukan ke masalah toksiknya sih sebenarnya, jadi kayak parasit, bener. Jadi kalau misalkan emang kalian punya salah satu teman ya misalkan, nah si teman ini tuh kalian tuh ya cuma dimanfaatin doang, tapi bagian kalian diminta bantu balik yang kayak gitu-gitu, ya kaliannya malah nggak ada di sana gitu intinya. Ya sama sih, ini nih kalau bisa sama kayak sekarang banyak banget influencer yang dulu kata orang ini mah keresahan orang sih. Kayak orang dulu karena orang diem di lingkungan K-pop, ada beberapa influencer yang sekarang udah naik dan dulunya masih di bawah, kayak minta tolong share apa segala macam. Dan bagian kita mau minta tolong ke dia kayak nggak dibaca, nggak di apa gitu, ngerti nggak sih? Iya ya. Ya. Kayak orangnya, kayak orang misalkan orang tahu orang suka ada beberapa teman orang yang minta share apa pakai akun orang suka nggak mau share, dan orang juga ketika orang bikin something orang juga nggak nyuruh mereka buat share. Betul, mending kayak gitu. Kalau misalkan nggak mau kalau misalkan mana emang nggak mau bantu mereka, ya udah mana juga jangan nyusahin orang. Tahu diri lah. Setuju. Kalau misalkan kalau orang pribadi sih, karena orang kadang-kadang suka ada rasa iba atau kayak merasa oh ya manasnya teman orang ngebantuin gitu. Tapi kalau buat sekarang sih orang lebih milih-milih lagi, karena udah beberapa kejadian mereka minta tolong orang tolongin, bagian kita minta tolong nggak ditolongin. Karena orang orang tahu itu nggak terlalu berat, cuman buat ya konteksnya kalau misalkan buat share doang ya di Instagram gitu kan. Kalau orang dulu misalkan dia dulu followersnya di bawah orang gitu, terus minta Kak Atuy minta tolong nih. Kak Atuy berarti lebih mudah kan, Kak Atuy minta tolong dong. Kamu mau Bang Atuy di mana-mana jadi Bang Atuy. Ada beberapa kan yang nggak tahu kan pasti Kak kan. Terus minta tolong buat share dong ini oh ya aku orang sharein gitu. Tapi kalau bagian sekarang orang minta tolong buat share atau apa kayak nggak dibaca tapi nggak orang udah kayak diabaikan maksudnya. Jadi abaikan kayak gini ya oke gitu. Iya sama, apalagi kalau misalnya kayak dia bukan menyespesialkan, tapi kayak misalnya aku ini terus banyak yang minta ini dong updatein ini, promotin ini dong gitu. Ya kalau sama manajemen yang udah terikat sama manajemen dibolehin gitu. Kalau yang kayak di dunia kayak aku gini loh yang udah jadi idol istilahnya kayak gitu kan nggak boleh upload gitu. Ntar kalau misalnya nggak diupload bilangnya kok pelit sih gitu, masa gitu aja nggak mau lah, lu siapa gitu, bilang aja gitu. Anjir, ada DJ-nya. Pengen tanya ke siapa itu? Siapanya? Si Vio. Tanya ke Fanya. Iya. Pengen nanya ke Fanya, kalau udah manajemen gitu, setiap update yang non personal itu harus minta izin ya sih? Sebenarnya sih manajemen aku itu termasuk yang enak ya. Tapi dulu waktu pertama kali masuk manajemen itu tuh benar-benar dilarang semuanya, benar-benar sosial media itu diminta sama sana. Jadi mereka juga pegang
password kita, mereka pegang akun kita gitu, kayak endorsement segala macam kan. Aku sempat berhenti gara-gara semua nggak dibolehin. Cuman pada akhirnya tuh dibaikin sama mereka karena itu juga sebagai salah satu untuk promotion kita kan. Jadi kita juga dibolehin, cuman kita harus minta izin sama mereka. Dan kadang kalau nggak dibolehin ya kita nggak boleh maksa. Tapi kayaknya di antara semua Zigos banyak endorsement Fanya doang ya? Yang Kamu gimana? nggak follow yang lain kali. Yang endorsementnya banyak Fanya doang ya? Sebenarnya tuh gimana ya? Aku tuh endorsement tuh juga nggak yang terikat. Mungkin mereka tuh juga dapat endorsement. Cuman aku ya kalau kamu teman aku gitu, kalau misalnya barang yang mau aku promotin itu tuh berguna buat followers dan followers aku tuh bisa terima ya nggak apa-apa, aku promotin gitu loh, nggak usah bayar. Aku nggak secara lihat harga gitu, apalagi kalau teman yang usaha bikin kue atau apa, yang penting ya udah, yang penting aku upload aja kan. Nah, ini nih gak usah bayar nih yang gak suka nih. Anjing pakai intro dulu anjing nggak suka. Jadi gininya, aku kan ada something Ini nih, kan di DM aja ya. Gam nggak gitu, gocap lah boleh dari sekarang belum. Ingat buat token. Ingat buat token, minimal buat token. Berarti Oke, Fanya next baik sekali ya. Apa? Tapi secara baik nggak sekali langsung ya. kalau kayak kalian gini nggak sih, kayak Fanya nggak pernah minta promotin atau apa, tapi karena kita kenal sama Fanya, kayak Fanya keluarin MV baru gitu apa segala macam, kita ikut nge-share, padahal kayak bukannya jadi sok kenal apa karena kenal sama Fanya atau gimana, pengen aja gitu kayak Iya benar. gitu, Itu ya punya bentuk perasaan. Iya, bentuk supportnya. bentuk support. Banget Beda. teman ya. Tapi kalau orang pribadi ya, entah kenapa, ya tahulah Fanya kayak gitu kan. Orang ketika Fanya waktu debut, orang pernah nge-DM si Fanya kan, congrats Fanya. Tapi orang nggak nge-upload video si Fanya dengan pakai Instagram orang. Orang tuh takutnya orang tuh berpikir bahwa kalau misalkan orang kayak gitu tuh kayak aji mumpung gitu. Jadi mana aing geus terkenal, mana baru gini aing gini. Jadi ya udah orang ngekongresnya secara personal aja gitu. Tapi secara personal juga kan kalau yang kenal sama Fanya, apa saja orang ngerasa nggak putus jalinan pertemanan sama Fanya juga, nggak ngilang lama terus tiba-tiba karena Fanya udah jadi idol terus aing balik lagi, enggak kan, tapi masih intens. Kadang Fanya waktu masih lagi latihan suka sekarang di Korea gitu nanya-nanya, masih ngobrol gitu, masih intens ngobrol, kan aman gitu, bukan yang cuman gitu. Tapi ya jadinya bukan karena cuman jadi aji mumpung sih kalau orang pribadi. Tapi mungkin ada beberapa yang kayak gitu, ada meren, nggak tahu juga sih. Bukan aji mumpung sih, kayak apa ya? Lo kemarin kemana aja gitu. Hello. Ya nggak apa-apa sih kalau kayak gitu. Maksudnya namanya aji mumpung atau panjat sosial itu kayaknya panjat sosial nggak cuman buat satu pihak aja. Misalnya ada orang yang melakukan itu. Ini panjat sosial sama ini gitu. Itu nggak cuman ini doang yang panjat sosial, tapi itu juga ngebantu si pihak ini gitu loh. Karena secara nggak langsung apa yang dia lakukan dia tahu gitu. Kalau misalnya dia keluar kan orang lain juga pada tahu, lingkungannya juga pada tahu. Ya contohnya kayak kemarin lah orang bikin event di Jogja, orang kan nggak minta ke Fanya, walaupun orang tahu misalkan Fanya yang nggak upload tuh bisa banyak banget, tapi eventnya event dari corporate gitu kan maksudnya. Jadi orang minta tolongnya ke anak-anak teman-temannya Fanya, kayak anak-anak dance cover. Iya gitu kan, anak-anak dance cover yang mungkin belum terikat sama entertainment gitu kan, kita share. Padahal free loh. Bukan masalah free-nya, karena ini dengan perusahaan. Orang takutnya tuh itu yang jadi masalah. Makanya ya udah deh. Sama orang-orang yang masih berlingkup di dunia dance cover Jogja ini, makanya orang kayak minta tolongnya, tolong share dong gitu. Toh juga beberapa kali acara di Jogja minta tolong share juga kan. Tapi pernah ngerasa nggak sih si Fanya kalau sampai Indonesia tuh dia nggak pernah ngerasa
kalau dianya tuh jadi idol gitu. Maksudnya meskipun dia di luar sana terkenal parah, terus di kayak dunia per K-popan gitu ya. Terus kayak ke acaranya Atuy kemarin datang, terus tiba-tiba kemarin ada di story-nya Wajid gitu, di acaranya Wajid yang di kok kayak ini teh kalau emang Fanya kalau pulang ke Indonesia tuh kayak apa ya nggak takut gitu, terus kan lu tuh kan idol gitu, tapi berkeliaran gitu di mana-mana gitu. Kayak corona. Iya, kayak corona berkeliaran bebas. Kayak PSBB gitu ya. Mungkin emang jiwaku emang kayak aku bukannya terus kayak bersembunyi gitu, enggak ya, kayak tapi kayak kalau datang ke acara kayak gitu tuh aku juga enjoy nontonin gitu. Daripada lu diem-diem aja, apalagi kalau misalnya datang ke acara kayak gitu ada temen kamu juga gitu kan, jadi seru juga kumpul sama teman-teman. Nyatanya waktu kemarin datang ke acaranya Kak Atuy, aku nggak nyangka kalau ada Kak Atuy di situ. Karena Di situ malah ketemu Kak Atuy kan. karena orang pertama kali kontak-kontakan tuh sama Yudis. Pak, gue mau ke Jogja, oke ntar ketemu. Pas di sana kan ketemu, Fanya mau ke sini, oh Fanya di Indo, iya lagi di Indo. Akhirnya Fanya ketemu kan di situ gitu. Ya alhamdulillah di acara kemarin ada idol datang kan. Tapi balik lagi ke toxic gitu, Faya ketika udah jadi idol, teman-teman Jogja ada yang berubah nggak sih? Jadi kayak tai gitu. Gimana tuh kayak tai itu? Kayak gimana jadi gini, baru coklat tai. Ada sih kayak jadi malah kayak ini just tip aku. Oh, ada yang gitu jadi dimanfaatin jadi just tip. Jadi just tip gitu, contoh satu. Atau ya paling diajak nongkrong, kemana aja kamu, kok nggak mau sini nongkrong gitu. Aduh udah kecetrum anyu. Ya udah gitu. Jangan-jangan Lisa juga di DM-nya tuh banyak yang just tip orang Thailand. Ya enggak, anjir kayaknya sih enggak sih. Iya ya, kayak ada aja sih pasti kali teman-temannya. Yang enggak ya pasti ada lah. Temennya kayak teman-temannya pasti ada, sudah pasti. Ya saudara. Tapi kamu bilang ke perempuan yang surfing dulu suka just tip nggak? Oh iya. Apa? Ke perempuan yang surfer dulu suka just tip nggak? Yang apa? Yang server. Yang peselancar. Aduh, yang mana? Yang mana ya? Yang tahun baruan orang loh. sih nggak pernah just tip gitu. Tapi pengen nyambung yang tadi dong, yang misalkan yang tiba-tiba misalkan Sifanya itu dia kan jadi idol nih, terus kayak kata Gemma tadi kan kalau tiba-tiba nge-share tuh kayaknya kan yang aji mumpung gitu kan. Iya. Terus Nah, kalau menurut orang sih mungkin ada beberapa case yang kayak gini nih. Misalkan orang sama Fanya ini kan nggak kenal, tapi nggak sering interaksi gitu kan. Mungkin justru gara-gara misalkan si Fanya jadi idol itu justru triggernya gitu. Trigger jadi orang bisa bisa ada interaksi lah, misalkan seenggaknya kayak yang ya kongres ya Fanya, karena kan emang kenal juga kan, pernah ngobrol lah, kenal gitu. Pernah ngobrol. Ini pasti macam orang. Ada call. Ya maksudnya nggak semuanya juga itu aji mumpung dan dan emang panjat sosial gitu. Intinya itu nggak semuanya itu panjat sosial gitu, bisa jadi itu adalah penghubung yang misalkan kita itu nggak ada bahan obrolan lah gitu misalkan. Iya, jadi Justru kayak gitu. gara-gara itu jadi ada trigger gitu kan. Misalkan si Gilang sama Fanya tuh cuma sebatas kenal doang kan, ngobrol pun jarang. Nah, setelah Fanya sekarang jadi idol, jadi kayak kan orang tuh sempat kan dulu kan nge-share itu kan karena memang lihat wah si Fanya terus ya keren juga menurut orang, dan orang jadi nge-share karena menurut orang memang keren gitu, memang bagus gitu. Intinya kalau orang pribadi sih, misalkan ngelihat Fanya gitu ya, sekarang udah jadi idol, ya aing mah cuma bisa ya aing tahu diri gitu. Ya sebatas teman kayak dulu, ya udah gitu aja. Jadi orang nggak ada yang kurang gitu kan. Orang kayak gak mau nganggapnya orang tuh, dan jangan sampai Fanya pun beranggapan kalau misalkan emang dari salah satu dari kita misalkan untuk melakukan maksudnya interaksi kayak gitu, kayak sekedar chat atau di DM atau gimana, jangan menganggapnya kita juga ya istilahnya ya pansos ya. Cuman ya
karena emang kita dulu emang sering ketemu kalau misalkan perform di Jogja, sering ngobrol ya kalau orang anggapnya sebatas ya udah kita teman ngobrol ya udah tahu diri aja gitu. Nggak akan minta yang aneh-aneh juga, nggak minta macam-macam juga gitu. Tapi Gitu. dari Fanya sendiri Dia pada pasti tempatnya lah intinya mah. ya Tahu Betul. diri. setelah jadi idol tuh kalau misalkan ada yang ngechat gitu temen, jadi insecure nggak sih kayak ini ada apa nih, ini ada apa nih. Kayak tadi gitu di chat sama Intan gitu tiba-tiba Iya. jadi ada deg-degan kayak gitu. Ada apa sih kok tiba-tiba Intan gitu. Apa nih kita mau minjem duit nih? Gitu mah kalau Gema tiba-tiba wah anjing ini nggak enak nih rekening kosong. Kalau Aing ada beberapa sih yang jadi kayak insecure gitu. Anjing ini ada apa nih gue? Ya ada lah. Aing yang minjem duit. Enggak. Tiba-tiba Untungnya nggak ada yang kayak gitu. Oh bagus lah. listrik aing beak. Tapi kan maksudnya bukan minjem uang. Dia bukan memberitahu gitu. Bukan masalah minjem uangnya tapi kayak Fanya gitu. Tapi jadinya teh curiga gitu. Ada apa nih ya tiba-tiba kok dia gitu. Pernah Nani? ngerasain gitu enggak? Enggak juga sih. Karena mungkin Panyan berpikirannya ya normal aja gitu. Mungkin ya kalau misalkan temen dia chat ya udah kayaknya ada apa nih gitu doang. Positive thinking gitu dia sama anaknya. Japan nih. Nggak ada berpikiran negatif bakal Ya enggak curiga sih kalau misalnya emang kejadian hal-hal yang seperti itu ya bilang aja sorry nggak bisa atau nggak pokoknya nolak gitu lah. Atau tiba-tiba ada list orang-orang yang kalau ngechat tuh pasti ini ada maunya nih gitu. Ada di hidupannya gitu. Gak mau di list aja. Kayak list blog gitu kalau tiba-tiba misalkan Intan centring gitu nyala. Wah, ini pasti ini ada maunya. Ada sih tapi bukan K-pop. Maksudnya bukan anak-anak K-pop gitu. Sebenarnya nggak usah disebutin sih ada apa enggak aja sih udah gitu doang. Ada sih. Papa aku sendiri anjing. Aku mau tanya dong. Tanya. Ini balik lagi ke tentang yang tadi cinta-cintaan tadi. Modus. Ya. Back on track. Modus itu. Aku mau tanya kalau kalian nih ya sebagai orang yang suka K-pop, sebagai K-popers gitu. Kalian kalau misalnya cari pacar itu kalian pasti ngebayangin dulu nggak sih awalnya pengen mirip-miripin calon pacar kalian tuh sama bias kalian? Enggak. Kalau aku duluan ya. Aku angkat tangan. Kalau aku pribadi mah nggak pernah gitu. Itu kayak halu berharap apa sih gitu. Nggak banget gitu buat mirip-miripin pacar sendiri sama idol karena tahu gitu. Tapi beberapa kasus yang aku lihat dari circle aku beberapa kayak anak-anak K-pop yang baru ya, bukan yang lama. Sebutkan nama dong. Enggak, anak yang baru kan banyak. Beberapa anak K-pop baru tuh kayak selalu mengagung-agungkan si pacarnya karena dia mirip ini. Kata orang itu berlebihan sih. Apa sih ketawa anjing? Ayo langsung ke satu orang anjing itu mah auto anjing. Aku tahu. Siapa sih? I know. Disebut anjing disebut. Karena tapi orang tadi sebelumnya sebelum si Tio ketawa orang nggak kepikiran ke situ demi Allah. Dia bilang langsung tahu. Ini sebenarnya trigger kan. Kalau yang jauh-jauh gitu anak baru ya. Anak-anak baru tuh banyak banget yang kasusnya karena dia misalkan orang ngebias sama Sana, terus ada orang mirip Sana, aing harus dapat orang itu karena dia bias kurang gitu kan. Waduh bos, wake up, bangun anjing. Tapi beberapa kasus tuh kalau misalkan di luar kontak ke pasangan idol di K-pop tuh sekarang kadang-kadang kalau misalkan di anak-anak lama kalau misalkan mau nge-cover seseorang itu pasti dengan anjing aing pengen jadi ini, bukan karena mirip, karena orang suka misalkan orang misalkan si Gema cover RM karena si Gema Kok aing sih?
Ya misalkan Gema gitu, Gema kan suka sama si RM-nya itu kan sama Rap Monster itu karena Gema pingin cover itu, jadi akhirnya Gema cover dia gitu. Nah kalau beberapa kasus sekarang tuh anak-anak yang sekarang tuh selalu kayak aku cocok nggak ya jadi dia, kayak mereka tuh pedenya karena pingin dibantu oleh orang-orang karena ingin dimirip-miripin sama orang lain. Misalkan si Acong, si Acong Mirip misalkan Bobby gitu. cover mau cover apa ya? Bobby Raru tapi Cover NCT terus jadi Jaehyun. Aku cocok gak jadi Jaehyun gini. Kalau misalkan emang mana kalau memang misalkan kehatian buat jadi Jaehyun ya jadi aja gitu, nggak usah ngeliatin muka Anda pantas atau tidak gitu. Kan yang dilihat tuh di atas stage bukan di bawah stage. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. gimana dari Vio gimana? Vio pernah apa gitu nggak ngerasain, apalagi Vio Twice garis gitu terus Apa? ya di Vio kan Twice garis keras juga kan terus pacarnya cover apa bukan cover Twice tapi ya? Enggak. Kalau dari orang mah kebetulan emang kita sama-sama fangirling sama-sama fangirling sama fanboying. Tapi kebetulan juga memang dua-duanya realistis lah ya. Kita cuman suka idol, ya suka aja nggak sampai ngehaluin. Emang bercandaannya tuh kayak itu loh. Misal dia biasnya siapa sih? Itu GOT7 tuh yang main vokalnya tuh. Itu adalah pokoknya JB. Nah, jadi dia bercandaannya itu adalah dia punya pacar di Korea, pacar di Indonesia. Nah, di sama-sama ini tuh malah kayak JB Ciganitri gitu di bercandaan itu. anjing fan itu yang bercanda ini pasangan kamu yang bercanda kayak gitu teh. Iya. Untung Ciganitri. Cuman jadinya bukan pujian kan kalau itu. Iya ceng-cengan sih. Tapi ya kalau menurut orang sih kalau kayak gitu mah masih fine aja dan masih nggak masalah lah, masih bercanda doang. Nah, kalau yang udah halu kayak gitu mah aduh enggak Kalau yang udah halu, jadi semuanya setuju nggak kalau yang halu. Kalau orang karena orang mungkin karena dari dulu suka K-pop dan ya emang K-pop kan mengagungkan visual ya. Jadi orang pun secara nggak langsung ke doktrinnya dulu tuh kayak visual tuh harus katanya kayak Korea look gitu lah, Korean look gitu. Jadi makanya juga kalau case-nya misalkan kayak Gemap kayak Tio Kyong sekarang kan jadi di couple-couplein orang kayak BRB couple gitu atau anim couple yang satu ganteng satu cantik gitu. Itu kan dikasih titel sama orang gitu kan. Bukan kalian yang nge-publish sendiri. Oh, kita teh couple pasangan keren ya, pasangan pas gitu cocok. Nah, itu sebenarnya ke kalian teh beban ke gitu ya. Kayak jadinya kita teh harus kayak nggak boleh jelek gitu di depan di sosmed gitu atau kayak gimana. Itu ngaruh nggak sih ke kehidupan pribadi gitu, apalagi orang lain yang ngasih titel itu ke kalian gitu. Gemma juga pernah kayaknya sama Okta apaan dapat titel kayak gitu, titel kayaknya goals couple gitu. Orang nggak tahu, mungkin orang juga mikirnya goals couple. Orang juga pernah dengar sih orang tuh sama si Okta goals couple ya. Tapi dan ya orang nggak terlalu jadi kayak waktu orang putus sama si Okta juga orang nggak mikir kayak ntar kalau orang putus orang jadi sayang banget nanti udah nggak ada goals couple dong di sini, anjing kayak peduli. Tapi pas orang bilang goals couple, kamu aminin nggak? Kenapa? Begitu orang-orang bilang goals couple, kamu nggak aminin? Nggak aminin, nggak. Orang sih orangnya nggak terlalu kemakan pujian orang. Jadi kalau misalkan orang kayak gitu, ya udah. Maksudnya ya orang kan lihatnya di luar. Kalau di dalam ya orang nggak terlalu menghalu-halukan kita ini goals couple Okta gitu-gitu. Ya udah, kita mah sebenarnya kalau pas lagi jalanin pacaran mah kayak orang pacaran biasa aja gitu, nggak
kita ini tuh goal ke couple goals gitu, kita harus kayak gini biar terlihat ke couple goals gitu. Enggak, jadi ya kalau pacarannya biasa aja gitu, enggak dan jadi pendapat orang tuh enggak berefek ke hubungan orang sih. Kalau dari Tioy gimana Yoy? Nah, Tio kan sebagai anime couple dengan webtoon couple gitu kan. Yang viral kan, ini viral banget gitu di internet, di perkepopan. Orang kalau sebenarnya kalau misalkan waktu awal dapat omongan kayak gitu sih, orang sebenarnya jujur ya beban sih ke orang. Mau di gimana nggak peduliin juga, orang pasti kepikirannya karena ini orang ngomongnya kayak gini ke orang jadi beban. Aing teh siapa sih gitu. Itu malah bikin orang jadi insecure sih, serius. Sampai sekarang juga. Beneran. Dan bukannya malah jadi ya kayak orang sekarang sama si Kiong gitu ya. Kayak misalkan nggak pernah ngepost apapun ya bukan karena emang gimana ya, karena emang orang pribadi ya pengennya nggak mau di umbar aja sih. Karena kalau sekalipun diumbar-umbar ya bakal kayak gitu lagi, bikin malah makin insecure jadinya. Jadi nggak bener-bener yang maksudnya kayak yuk kita bikin konten berdua yuk, lumayan misalkan jadinya kita couple ini nih kita bisa naik bareng terus jadinya nyeting gitu. Kalau mikirnya kalau misalkan emang orang mikir kenal tuh bakal orang kalau mau mikirnya kayak gitu sebenarnya bisa banget, sangat bisa sih sebenarnya kayak gitu tuh. Cuman karena orang tipenya nggak mau, ya orang mending kayak gitu aja, mending di-keep aja, udah hubungan orang aja gitu yang tahu. Orang juga sama si Uri juga banyak banget yang bilang kalian bikin ini dong bareng-bareng berdua gini kan. Couple goals lagi couple goals lagi. Iya kan? Orang malah makin gitu makin nggak mau orang, karena orang pengen hidup sama pacar orang ya sebagaimana manusia biasa gitu. Orang nggak mau kayak didikte sama followers online harus kayak gini, harus kayak gitu supaya buat menyenangkan mereka. Ya udah kita jalanin sebagaimana kita pacaran aja gitu, jadi diri sendiri. Dan juga kan kadang-kadang mungkin pasti ada lah ya kayak aduh udah lama nih nggak ngepost sama pacar di postingan Instagram. Nah menurut orang ya udah sih, maksud orang yang penting kan hubungan mana berdua, bukan hubungan mana sama followers mana. Itu yang mesti dijaga tuh coy. In a relationship anjay. Siap. Kalau Fanya sendiri gimana sih Fanya sama pacarnya? Punya pacar nggak sih? Skip. Oh nggak ada ya. Udah pernah dibahas. Fanya tuh agak hati-hati soalnya kalau udah kayak gini tuh kayak diem jaga jarak gitu. Mau tanya. Tapi mumpung aku di sini sekalian bilang lah, sebenarnya sering kesel banget kalau misalnya dari fans yang suka bilang ini dong mentang-mentang dulu punya channel sendiri, maksudnya walaupun sampai sekarang ya punya channel sama si mantan aku itu, orang tuh masih yang beranggapan kayak aku sama dia pacaran gitu. Tapi itu aku di posisi yang nggak bisa bilang apa-apa gitu, nggak bisa kayak bikin klarifikasi. Tapi aku udah nggak pacaran kok gitu loh. Emang banyak yang mikir kamu masih pacaran ya? Iya banyak yang bilang kayak misalnya contohnya aku lagi kemana udah nggak sama lagi, kok jalan-jalannya nggak sama. Terus kalau misalnya aku pergi kemana gitu, oh itu kamu pasti sama ya gini. Ih nggak gitu juga gitu loh. Tapi manajemen tahu kalian pernah pacaran? Tahu. Oh, ya sifatnya juga sebenarnya kasihan juga sih. Orang juga pasti tahu lagi kehidupan idol serba ditutup-tutupin, dan dia juga nggak ada platform buat mencurhatkan isi hati yang sebenarnya gitu. Kadang-kadang ke orang-orang gitu. Karena hal-hal seperti ini juga perlu diungkapkan banyak. Gak apa-apa bilang. Yang masalahnya ini direkam sama
Jadi sebelum intinya kita pacaran tuh bukan untuk memanjakan mata followers. Jadi ya udah. Ya, betul. Iya nggak sih? Betul. Iya. Tapi kecuali kalau emang dari awalnya settingan terus emang dibuat untuk menghasilkan uang. Nah, kalau emang Nah, itu beda lagi ya case-nya. Betul. Sama- Kalau punya pemikiran sama ke situ kayak ya pasti ke sana. Sama Ya kalau kayak- nggak memang tujuan memang pengen dikaryakan dibisniskan ya nggak salah juga sebenarnya kan pasangan-pasangan yang kayak gitu. Iya. Ya tergantung pasangannya, tergantung sikap kita masing-masing lah. Betul. Tapi yang terpenting itu apa yang kalian lakukan itu sejalan dengan apa yang kalian sukai gitu. Jangan kalian lakukan apa yang mereka sukai, tapi kalian gak suka gitu. Itu yang Ya sangat makanya disayangkan. tergantung sikap kita masing-masing aja. Kalau itu kayak gimana tuh? Awalnya cinta, lama-lama jadi uang. Menghasilkan nih. Taunya Apakah aku harus begitu? Oh, tidak. Tapi orang lihat dari kasat mata sih kayaknya kalau mereka sih based on cinta sih masih ada cintanya lah. ya terus menghasilkan jadi nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa. Siapa itu tuh? Sok lanjut tadi Gimana, siapa? Vio? Vio mau nanya. Iya, Vio mau Nggak, nanya tadi apa? sih mau ngelanjutin pertanyaan Fanya yang awal soal mirip-miripan K-pop, mirip-miripan idol K-pop. Terutama buat member-member WTF ini kan suka banyak fansnya nih. Kalian kan suka dimirip-miripin sama kalau Gema kan cover RM ya atau apa tuh ya cover V. Pasangan kalian Apa suka yang keluar? atau cover Kuproy. Biasanya pasangan kalian ke bawah nggak sih kalau fans kalian ngemirip-miripin gitu? Maksudnya itu kan Gema mirip RM, terus pacarnya Gema, iya kamu tuh mirip RM banget gitu. Biasanya pasangan kalian suka ke bawah nggak sih? Kurang kalau pacar orang sih emang dia juga orangnya jujur-jujuran juga ya. Jadi dan nggak peres juga. Jadi kalau misalkan dan dia juga tahu orang cover ini karena orang suka dan dia juga supportnya tuh dengan cara yang bukan yang kayak gitu, bukan yang kayak kamu mirip RM, kamu mirip RM. Padahal sebenarnya nggak mirip. Jadi kalau kata orang sih nggak. Kalau dibalikin kan si Yuri mirip Swings tuh rapper Korea. Mana gimana? Gara-gara itu nggak sukanya. Siapanya?